Halo Sahabat Energi, masih bersama saya Mia Dharma dalam Ruang Tamu Mia. Apa kabar semua? Saya berharap kita semua masih dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Dalam kesempatan ini, saya ingin membahas mengenai topik ringan tetapi sering atau sangat amat dekat dengan keseharian kita, terutama kaum perempuan. Yaitu saya akan memberikan topik mengenai wanita dan emosinya atau wanita dan perasaannya. Wow, seiring dengan berjalannya waktu, pasti kita akrab sekali ya dengan kalimat atau dengan pemahaman kalau wanita atau perempuan itu seringkali dihubungkan dengan makhluk yang perasa, makhluk yang lebih mementingkan atau lebih mengutamakan perasaannya. Ibaratnya ada sebuah kalimat atau ada sebuah ungkapan-ungkapan yang sering kali kita dengar bahwa kamu jadi cewek jangan baperan dong, kamu jadi cewek jangan gampang kebawa perasaan dong, dan lain sebagainya. Sementara kalau di pihak kaum pria, mungkin kalimat-kalimat itu tidak terlalu sering didengar ya. Nah, tetapi kita akan membahas mengenai wanita dan perasaannya. Apakah betul sih atau wanita dan emosinya? Apakah betul emosi atau wanita dan emosi itu sangat amat erat hubungannya? Padahal sebenarnya kalau kita tahu, emosi itu dimiliki oleh semua, baik kaum pria maupun kaum perempuan. Nah, oleh sebab itu, apa sih emosi itu atau pengertian emosi yang sebenarnya? Kalau saya melihat dari definisi yang paling sederhana dalam kamus bahasa Inggris, arti dari kata emosi adalah perasaan kuat yang berasal dari keadaan, suasana hati, atau hubungan seseorang dengan orang lain. Perasaan kuat yang berasal dari keadaan, sebuah kondisi, sebuah situasi, atau perasaan yang berasal dari suasana hati seseorang atau hubungan seseorang dengan orang lain. Di sini dalam kamus bahasa Inggris ini pengertian emosi tidak selalu dihubungkan oleh yang namanya makhluk perempuan, tetapi sangat amat general, yaitu perasaan kuat. Berarti semua makhluk baik pria maupun wanita atau perempuan memiliki perasaan tersebut. Nah, kembali kepada judul kita hari ini. Apakah atau bagaimana wanita mengelola emosinya atau wanita mengelola perasaannya? Tapi ketika kita mendengar kata emosi atau perasaan, saya kemudian merenung kepada sebuah pemikiran, apakah emosi itu selalu negatif? Ya kan? Karena kita selalu berpikir, kamu jangan gampang emosian deh, kamu jangan gampang baper deh. Seolah-olah yang kata emosi atau baper, bawa perasaan itu selalu mengarah kepada hal-hal yang negatif atau kurang baik. Nah, apakah emosi itu selalu negatif? Kita tahu bahwa pencipta kita, Tuhan kita menciptakan kita dengan logika dan perasaan. Jadi sangat amat manusiawi kalau kita punya perasaan, walaupun perasaan itu seringkali membawa kita kepada hal-hal yang seringkali kita pikir, itu nggak logis, itu terlalu terbawa oleh perasaan dan lain sebagainya. Tapi kita kembali ke awal bahwa pencipta kita menciptakan kita sebagai makhluk yang memiliki logika dan perasaan. Di sini mengenai emosi itu sendiri dijelaskan bahwa emosi tidak selalu baik atau buruk. Tetapi emosi itu hanya keadaan dan sinyal. Nah, sinyal itu berarti tanda ya, yang memungkinkan kita untuk lebih memperhatikan peristiwa yang menciptakannya. Ya, saya ulang kembali nih. Emosi tidak selalu baik atau buruk,
tetapi itu hanya keadaan atau sebuah kondisi atau bahkan sebuah signal yang memungkinkan kita untuk lebih memperhatikan peristiwa yang menciptakan emosi tersebut. Nah, peristiwa yang menciptakan emosi itu dapat memotivasi kita untuk menciptakan lebih banyak pengalaman tertentu atau kita berusaha melupakan peristiwa tersebut atau tidak belajar dari peristiwa tersebut. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa emosi bukanlah hal yang negatif atau yang positif. Kalau saya boleh menyimpulkan secara singkat, emosi itu atau perasaan itu bersifat netral. Ya, tetapi karena itu hanya sebuah signal untuk membuat kita mengingat kembali atau memperhatikan peristiwa-peristiwa apa yang membuat kita atau membuat emosi itu tercipta. Peristiwa yang bagaimana yang membuat emosi kita negatif. Peristiwa yang seperti apa yang membuat emosi kita positif atau perasaan kita positif atau perasaan kita negatif. Jadi itu sebuah signal pertanda untuk kita lebih memperhatikan. Jadi emosi bukanlah sebuah masalah, tetapi yang biasanya terjadi adalah respon kita terhadap emosi tersebutlah yang seringkali menjadi masalah. Jadi emosinya sendiri netral, tetapi bagaimana kita meresponi terhadap perasaan itu yang seringkali membawa kita ke dalam sebuah masalah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Terutama kita sebagai kaum perempuan yang katanya erat hubungannya sebagai makhluk yang erat hubungannya dengan perasaan. Dikit-dikit bawa perasaan, dikit-dikit atas nama perasaan dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Saya punya beberapa tips yang pastinya sahabat Energi juga sangat amat akrab ya dengan tips-tips ini. Tapi izinkan saya untuk mengingatkan kembali. Sebagai sahabat, saya ingin hadir untuk sekedar mengingatkan bahwa hey, sebagai kaum perempuan kita ini punya kekuatan yang luar biasa daripada hanya sekedar menuruti perasaan yang terjadi dalam diri kita. Jadi apa yang kita bisa lakukan atau bagaimana kita menyikapi ketika emosi kita mungkin kurang stabil hari ini atau saat ini? Yang pertama adalah control your response. Kita harus bisa mengendalikan respon kita. Atau dengan kata lain adalah refocus. Memfokus ulang gitu ya terhadap hal-hal yang kita itu tadi, bahwa emosi itu adalah sebuah signal terhadap peristiwa yang men-trigger atau yang menciptakan emosi tersebut. Ketika kita fokus kepada hal-hal yang positif, kita nggak punya waktu untuk memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang negatif yang menciptakan perasaan-perasaan yang negatif. Jadi control your response dengan cara apa? Ingat kembali hal-hal positif yang kita punya atau hal-hal positif yang ada di sekitar kita yang terjadi, dibandingkan kita terlalu fokus kepada hal-hal yang negatif. Ingat bahwa perasaan itu hanya bersifat sementara, ya. Jadi control your response atau kendalikan respon kita. Karena ingat ungkapan saya di awal tadi bahwa emosi bukanlah menjadi masalah, tetapi seringkali respon kita lah yang membawa kita ke dalam masalah. Jadi fokuskan perhatian kita kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang kita bisa, hal-hal yang terjadi dalam sekitar kita yang masih kita bisa syukuri, ya, daripada kita menghabiskan waktu kita, energi kita kepada hal-hal yang negatif. Yang kedua, ketika emosi kita tidak stabil, jangan mengambil keputusan yang besar daripada kita menyesal sesudahnya. Jadi ketika kita merasa hari ini harus mengambil keputusan, sedangkan kita sedang menghadapi atau mengalami dalam situasi yang emosi kita tidak stabil, tunda dulu untuk mengambil keputusan. Ya, tetapi
untuk menetralkan emosi kita, miliki me time atau waktu sendiri. Walaupun mungkin nggak butuh waktu lama, hanya hitungan beberapa menit saja. Saya selalu memberikan saran, paling tidak kita punya waktu 20 menit saja sehari untuk punya waktu sendiri. Punya waktu sendiri itu melakukan apa saja yang kita sukai. Contoh misalnya hanya sekedar mendengarkan musik, hanya sekedar journaling, atau hanya sekedar membaca buku yang kita suka. Ya, jadi miliki waktu atau me time dalam satu hari kurang lebih 20 menit atau 30 menit untuk sekedar membantu kita menetralkan emosi yang kurang baik, sehingga setelah emosi kita kembali netral, kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang besar yang emang harus kita ambil saat itu. Tips saya yang ketiga, kenali atau tahu tentang tujuan hidup Anda. Knowing your purpose in life. Karena ingat bahwa feeling, sekali lagi, apa yang kita rasa saat ini adalah bersifat sementara. Hidup kita seharusnya tidak ditentukan oleh perasaan kita, karena sementara hidup kita masih panjang jalannya. Tujuan kita ada di dunia ini lebih besar dari perasaan yang hanya sesaat yang kita alami saat ini. Jadi gunakan hidup kita untuk bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Because your purpose is always about others. Jadi selain fokus kepada hal-hal positif, kemudian luangkan waktu, memiliki waktu sendiri untuk menetralkan emosi kita. Yang ketiga, lakukan hal-hal baik untuk orang lain. Karena hidup kita ini nggak cuma numpang lewat. Ya, hidup kita ini harus bermanfaat bagi banyak orang. Nah, sahabat Inergi, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada sahabat Inergi semua sebagai closing, bahwa saya nggak tahu apa yang Anda sedang alami atau siapa yang sedang Anda hadapi yang membuat emosi Anda mungkin naik turun gitu ya. Tetapi ketahuilah bahwa emosi apapun yang saat ini kita rasa hanya bersifat sementara. Sementara hidup kita pasti panjang perjalanannya. Dan hidup kita lebih besar dari perasaan yang kita alami saat ini. Jadi jangan sampai sesuatu tersebut atau seseorang tersebut membawa Anda jatuh atau menyeret Anda lebih dalam. Tetapi gunakan hidup Anda untuk menaikkan nilai orang-orang yang ada di sekitar Anda. Membantu orang-orang yang di sekitar Anda untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Ketika kita bisa membantu orang lain, secara otomatis perasaan kita, emosi kita menjadi lebih baik. Saya Mia Dharma, sampai ketemu di ruang tamu Mia berikutnya.